Tumpahin darahnya, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Si Ismail Haniyah itu, nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar si Ismail Haniyah. Rafidah. Ya, dan Anda nggak tahu apa yang terjadi di Palestina ini. Anda nggak tahu. Nggak tahu. Minimal bagi mereka, kalaupun nggak pergi meninggalkan Palestina, minimal diam, jangan lakukan perlawanan sehingga membawakan madorot dan mafsadah yang lebih besar, gitu loh. Paham nggak? Minimal diem deh, udah tahu macan, jangan dicabut kumisnya. Abis lu. Maksudnya, get realistis lah, lebih realistis lah. Minimal dia udah. Dia pikir Hamas nih, ya akhi, ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Nasihat yang saya sampaikan untuk Ustadz Riyad Bajri, ingatlah sebuah pesan dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang nyampein. Ya walaupun ente nggak kenal sama Ani, ente nggak tahu siapa Ani. Ani seorang pinggiran dah bagi ente. Ente ada di level atas, oke, itu bagi ente. Tapi ente jangan melihat siapa yang menyampaikan. Tapi lihatlah apa yang Ani sampaikan tentang nasihat ini buat ente. Jangan sombong. So what? Jangan sombong. So what? Jangan sombong. So what? Wa malu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang begitu besar, yakni nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ini akan mengistiqomahkan kita berada di jalan kebenaran. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua berkumpul bersama Rasulullah di surga kelak. Amin Allahumma amin. Tayyib, kita sudah dengar beberapa video ya yang beredar belakangan ini. Seorang ustadz bernama Riyad Bajri yang dimana viral videonya sedang mancing, sedang pakai celana di atas dengkul atau lutut, kemudian sambil merokok. Terlihat memang biasa, tapi orang ini cukup panik terlihat wajahnya ketika ketahuan diambil gambar. Subhanallah. Namun kita juga lihat bagaimana klarifikasi yang disampaikannya terkait apa yang sudah dilakukan. Tapi ala kulli hal, barusan kita lihat ada beberapa cuplikan video. Walaupun video ini cukup lama, ya, kita fahami ini video yang cukup lama, tapi perlu kita komentari bersama. Pertama, pada saat Ustadz ini menyebutkan bahwa pada saat ada para pendemo, ya, para pendemo kaum muslimin, di antara pendemo yang turun di jalan itu adalah kaum muslimin, habisi saja atau tumpahkan darahnya. Dengan mudahnya lisannya ini mengucapkan dengan kalimat tumpahkan darahnya.
supaya nggak nyempit-nyempitin lagi Jakarta. Subhanallah, ini darah kaum muslimin. Rasulullah menganjurkan kita menjaga kehormatan kaum muslimin. Bahkan banyak juga disebutkan di dalam hadis-hadis sahih mulia agar kita tidak boleh, bahkan Rasulullah melarang keras untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Namun Ustadz ini dengan mudahnya lisannya itu mengatakan tumpahkan saja darahnya. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Tentunya banyak kaum muslimin yang marah dengan pernyataan ini. Iya, kenapa? Karena sekelas para ulama aja nggak berani dengan mudah lisannya itu mengucapkan dengan tumpahkan darah. Artinya ini sudah sebuah perintah membunuh. Kita ingat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan di dalam hadis sahih mulia, di mana Rasulullah SAW mengatakan, qatlul mu'min a'zam indallahi min zawalid dunya. Dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia. Ini dosa membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar daripada hancurnya dunia. Bahkan banyak juga disebutkan di dalam hadis sahih yang mulia yang lainnya tentang bagaimana Rasulullah sangat menjaga kehormatan darah kaum muslimin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ketika seorang ustadz ini dengan mudahnya lisannya mengatakan bahwa tumpahkan darahnya. Subhanallah. Na'udzubillah. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan doa-doa orang muslim yang dizolimi. Hati-hati. Seorang ustadz ini kelak akan Allah kembali gelincirkan dengan cara apapun. Kita nggak tahu. Kita lihat ke depannya. Yang kedua, ketika ustadz ini juga mengomentari bagaimana kejadian yang ada di Palestina, bagaimana Hamas kok nggak habis dibantai, kok masih terus ada. Dengan mudahnya lisan ini juga mengatakan bahwasanya Hamas ini buatannya Israel. Allahul Musta'an. Kalau memang kita nggak tahu bagaimana kondisi Palestina saat ini, kalau memang ustadz ini nggak paham betul tentang bagaimana para mujahidin yang sedang menjaga, murabitin, mereka ini ada orang yang sedang menjaga kesucian umat Islam seluruh dunia, yakni Palestina. Yang kita tahu kiblat pertama umat Islam di seluruh dunia adalah Al-Aqsa. Di sana sedang menjaga. Tapi dengan mudahnya lagi-lagi lisannya mengucapkan Hamas ini buatan Israel. Kalau nggak tahu diem aja. Ya, coba kita lihat sejarah bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang Allah takdirkan membebaskan Al-Aqsa. Umar ibn Khattab lahir di kota Makkah, kemudian hijrah menuju Madinah. Tapi izin Allah, Allah takdirkan Umar ibn Khattab membebaskan Al-Aqsa. Yang kedua ada Salahuddin Al-Ayyubi, seorang yang lahir di Tikrit, Irak, kemudian hijrah menuju Halab, yakni Aleppo, Suriah. Tapi izin Allah, ya. Makasih. Oke, makasih Mas. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa. Kalau sejarah mencatat bahwasanya orang-orang yang membela Al-Aqsa atau membebaskan Al-Aqsa ini orang-orang yang ada di luar Al-Aqsa. Orang-orang yang ada di luar Palestina. Umar ibn Khattab dari luar Palestina, orang Mekah yang hijrah menuju Madinah. Salahuddin Al-Ayyubi orang Irak yang hijrah menuju Aleppo, Halab. Tapi orang di luar Palestina. Tapi izin Allah, Allah takdirkan. Makanya kalau kita lihat sunatullahnya di Palestina itu adalah mereka sedang menjaga, boleh jadi orang-orang di luar Palestina lah yang membebaskan Al-Aqsa nanti. Tapi harus jaga hati-hati lisannya. Sampai ada juga rahimahullah rahmatan wasi'atan Ismail Haniyah yang juga dikatakan sebagai seorang Syiah Rafidah. La haula wala quwata illa billah. Kalau tidak diketahui sumber secara jelas, secara sharih, tegas, maka hati-hati dalam mengucapkan. Kalau ini tidak terbukti, ini fitnah. Orangnya udah meninggal dunia. Orangnya udah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala menjaga Palestina, menjaga Al-Aqsa, menjaga kesucian umat Islam di seluruh dunia. Maka akan
dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian yang ketiga, kita akan sama-sama lihat bagaimana seorang dari Riyad Bajri ya yang mengatakan dalam klarifikasinya, saya meyakini kehalalannya. Jadi seorang ustadz ini meyakini kehalalan dari rokok. Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Padahal hampir banyak para ulama itu tidak sampai pada menghalalkan, tapi ada di tahap makruh. Makruh ini walaupun makruhnya ada yang bilang makruh yang membolehkan. Ya, tapi kalau kita lihat bagaimana rokok, hukum rokok, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri dengan kehancuran. Kita lihat bagaimana dibungkus rokok, apakah ada kalimat rokok ini akan menyehatkan, rokok ini akan menjaga kamu dari penyakit? Enggak ada. Tapi justru rokok ini membunuhmu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga dari pembunuhan diri sendiri atau dari mudarat yang kita lakukan untuk diri sendiri. Biaidikum ila tahluka, dengan kehancuran. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan sederhana buat kita. Kenapa seorang ustadz ini dengan mudahnya lisannya bahkan sampai meyakini kehalalannya? Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana babi, ya Allah yang haramkan babi, Allah bahkan memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana babi ini binatang yang kotor, najis. Bahkan kalau kita lihat babi, saking kotornya, saking menjijikannya, makanan yang dimakannya itu per 4 jam itu dimuntahkan, dimakan lagi. Tapi subhanallah, apa yang dilakukan sama babi? Babi nggak mau menyentuh tembakau. Babi loh, yang dia makan segala. Tembakau nggak mau disentuh. Ini menjadi renungan bersama buat kita. Makanya nasihat ini, nasihat yang saya sampaikan untuk Ustadz Riyad Bajri. Ingatlah sebuah pesan dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang nyampein. Ya walaupun ente nggak kenal sama Ani, ente nggak tahu siapa Ani. Ani seorang pinggiran dah bagi ente. Ente ada di level atas, oke, itu bagi ente. Tapi ente jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang Ani sampaikan tentang nasihat ini buat ente. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Ingat, Allah sudah tegur ente dengan bagaimana Allah perlihatkan cara ente dalam merokok, dalam berpakaian, di mana keseharian ente, mungkin keseharian ente berkumpul dengan teman-teman ente. Ente sedang mancing, itu bukan jadi soal buat ente, tapi menjadi sebuah pertanyaan besar untuk kaum muslimin, di mana ente adalah seorang alim yang ente mesti jaga bagaimana adab ente. Itu aja sih yang Ane bisa sampaikan buat semuanya kaum muslimin di seluruh Indonesia, khususnya ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.